Di nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam. Keluarga yang lemah berduka, bahkan para pelayat duka yang telah hadir pada saat ini, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Dan seperti doa saya tadi, bahwa kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kiranya dengan pertolongan Tuhan, supaya apa yang kita baca, kita dengar, Tuhan bisa buka, dan itu akan menjadi jalan bagi kita untuk menuju kerajaan surga. Ya, seperti dikatakan dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan, lalu ia, itulah Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan membuka firman supaya kita bisa mengerti. Tapi dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, iblis akan menutup firman, menutup pikiran kita, supaya kita tidak mengerti firman. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada firman, dan akhirnya kita binasa. Jadi selamat atau tidaknya kehidupan saudara dan saya tergantung. Langkah pertamanya kita mengerti firman, dan langkah kedua kita praktekkan firman. Amin. Amin. Semoga kita semua ditolong oleh Tuhan supaya bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Firman Tuhan itu merupakan jalan keselamatan, sebab firman itu adalah pribadi Yesus sendiri yang sudah membuka pintu surga yang tadinya sudah ditutup. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dihardik keluar dari Firdaus, dan pintunya ditutup, dijaga oleh kerubion dengan memegang pedang. Jadi tidak seorang bisa masuk, harus melalui pedang. Dan itu sudah dirintis oleh Yesus. Bagaikan pedang itu menghantam dirinya, sehingga pada waktu dia menghembuskan napas terakhir, dikatakan dalam Injil Matius, tirai terbelah. Artinya pintu surga terbuka. Dan Alkitab mengatakan bahwa ada 2 tempat yang kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Ya, kita orang Kristen harus tahu ini. 2 tempat yang kekal, sifatnya kekal, itu disiapkan Tuhan. Dan 1 tempat yang tidak kekal, itu juga disiapkan Tuhan. Ya, dari tempat yang tidak kekal inilah kita diberi kesempatan untuk memilih salah satu yang kekal yang disiapkan Tuhan. Ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 34. Tuhan di sini digambarkan sebagai raja. Ya. Dia menyediakan tempat pertama, tempat yang kekal. Ada 2 yang kekal. Yang pertama itu menuju kerajaan surga. Itu sifatnya kekal. Dalam Injil Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Kita tahu semua cerita ini, ya. Kambing dengan domba, dan wujudnya adalah salah satu yang disalib di sebelah kanan Yesus, satu di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan itu menempati kerajaan surga yang disiapkan Tuhan untuk manusia. Tetapi yang sebelah kiri itu untuk manusia yang dikuasai oleh iblis, yang direbut oleh iblis. Dia menempati tempat sebelah kiri digambarkan seperti kambing.
Jadi di dunia ini, maaf ya, sesuai dengan firman, di pemandangan Tuhan manusia itu ada dua. Ada yang seperti domba, satu seperti apa? Yang keras. Seperti apa? Bukan saya yang bilang. Ya, jadi terserah kita mau jadi domba, berarti di sebelah kanan. Di tempat yang memang disiapkan Tuhan untuk manusia, bukan untuk... Nah, takut lagi. Ya. Saya ulangi, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Bapa yang mana? Bapa yang telah siapkan dua tempat yang kekal itu. Bapa di surga. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi surga itu sebelum dunia dijadikan sudah disiapkan Tuhan. Ya, hebat Tuhan tuh. Jadi sudah siapkan tempat dulu. Kemudian yang kedua, tempat yang kekal yang kedua disiapkan Tuhan, itulah neraka yang juga sifatnya kekal. Perhatikan baik-baik ini, neraka ini untuk siapa? Tadi surga itu untuk yang diberkati oleh Tuhan atau yang berbahagia. Ya. Itu untuk manusia. Surga itu untuk manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang diberkati oleh Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, yang kekal yang kedua itu adalah neraka. Dan perhatikan, neraka itu disiapkan Tuhan bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya. Ayat yang ke-41 dari Injil Matius 25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Itu lawannya diberkati. Jadi surga itu untuk orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Wahyu 1 ayat 3. Dan Wahyu 22 ayat 7, diberkatilah orang yang melakukan firman. Jadi tidak lagi membaca, tidak lagi mendengar, hanya melakukan. Itu Wahyu pasal terakhir. Wahyu pasal pertama ada kesempatan membaca, mendengar, dan melakukan. Jadi hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa mendengar, bisa membaca, dan diberi kesempatan untuk melakukan. Satu saat tidak lagi ada kesempatan untuk mendengar seperti ini. Bahkan membaca pun tidak ada kesempatan. Saya tidak tahu seperti apa kira-kira sampai manusia tidak punya kesempatan untuk membaca. Saya punya teman dulu hamba Tuhan yang ada di Poso. Waktu kerusuhan dia lari ke Manado dan dia bersaksi. Pengalaman yang terjadi kerusuhan di Poso baru membuat dia mengerti. Ya, selama itu dia tanda tanya. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa membaca firman? Setelah kerusuhan dia baru mengerti. Dia lari di hutan, bawa baju, bawa Alkitab, tapi tidak punya kesempatan untuk membaca firman waktu kerusuhan. Apalagi waktu antikris nanti. Ya, waktu kerusuhan itu bisa bersembunyi di hutan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira waktu antikris bisa bersembunyi? Bisa? Sekarang di hutan, di lubang batu ada jaringan semua, ada signal. Ya, teknologi makin maju, itu memudahkan antikris untuk memantau setiap kehidupan manusia. Tidak bisa lari. Tapi waktu kerusuhan yang lalu masih bisa lari di hutan. Ya, kalau di zaman Jepang dulu, waktu semua lari ke gunung dilarang memasang api. Karena kalau ada api, orang Jepang bilang berarti ada orang di situ. Ya, jadi semua itu bayangan yang nanti puncaknya adalah waktu antikris memerintah dunia ini. Ya. Jadi inilah dikatakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kita orang Kristen terlalu bodoh.
Tuhan sudah siapkan tempat yang berbahagia, kita mau pilih tempat yang menderita. Jadi dua-dua ini semua pilihan. Mau pilih masuk surga, itu pilihan kita. Kapan? Sekarang selagi kita masih di dunia. Dunia ini tempat yang sementara. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan bahwa di dunia ini kita hanya numpang. Sebenarnya dunia ini miliknya Tuhan dan kita cuma numpang. Namanya numpang itu ada syarat. Kalau saudara masuk di hotel-hotel tinggal sementara di mana-mana pasti ada aturan. Kalau kedapatan membawa barang di dalam bisa kena denda sekian, bisa kena pidana dan lain sebagainya. Ada aturannya kita tinggal di hotel. Ya. Begitu juga kita di dunia ini ada aturan pemerintah karena pemerintah yang berkuasa menguasai. Ada aturan pemerintah. Tetapi yang harus kita ketahui, satu saat kita tinggalkan dunia ini, kalau mau ke surga ada aturannya. Bukan nanti di surga baru kita mau cari tahu apa aturannya di sana. Di bumi ini, di waktu yang sementara ini, kita harus tahu aturan-aturan masuk di surga itu seperti apa. Ya, itu sebabnya dalam 1 Petrus pasal 4 di sana dikatakan ayat 2, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau daging. Faktanya saya mau tanya, hidup sehari-hari apa yang kita ikuti? Ya, kehendak Tuhan atau kehendak daging? Nah, kiranya firman saat ini menyadarkan kita, kalau mau di sebelah kanan, gunakan waktu yang ada. Makanya saya kembali ke firman, orang tidak mengerti firman karena dibutakan oleh iblis. Sampai ada orang yang tidak suka dengar firman. Padahal notabene itulah jalan kita diselamatkan. Tidak ada jalan lain kecuali lewat firman yang dibuka. Tapi anehnya, tidak aneh sih karena ini firman sudah mengatakan. Amin. Ada yang tidak suka dengar firman. Apalagi kalau tabernakel yang khotbah. Wah, kalau bukan 2 jam bukan tabernakel. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau untuk dunia duduk di muka televisi sinetron, rasanya kurang kalau 3 jam itu. Betul enggak? Ada manfaat untuk rohani kita? Kenapa kita tidak memahami sejauh itu? Karena ada yang menutup. Dalam 2 Korintus 4 itulah setan. Seharusnya waktu yang ada ini kita gunakan mencari jalan ke surga itu. Orang Kristen tahu Tuhannya siapa, tahu bahwa ada kerajaan surga, tapi sayang tidak tahu jalannya. Jalan yang mau disampaikan tidak bisa terima, apalagi kalau tabernakel. Ya, faktanya seperti itu. Seharusnya semakin lama kita dengar firman, semakin banyak kita mengerti. Amin. Ya, tapi semua kembali. Itulah iblis punya pekerjaan. Caranya untuk membinasakan kita. Dia tahu bahwa jalan menuju ke surga adalah pertama kita mengerti firman. Kalau tidak mengerti, pasti tidak ada jalan ke surga. Jadi surga itu cuma mimpi. Ya, kalau kita tidak mengerti firman. Nah, ini harus kita sadari. Kenapa kok kita justru dengar firman nggak suka? Semakin diperjelas firman, semakin nggak suka. Nah, ini saya yang menyadari kehidupan itu perlu ditolong, ya, perlu didoakan, ya, supaya pikirannya bisa Tuhan buka, supaya mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah jalan menuju kerajaan surga. Kita mengerti. Nah, kalau bukan Tuhan yang buka, makanya selalu doa kami untuk menyampaikan firman. Sebelum menyampaikan firman, kita harus mengusir setan. Karena apa? Kalau tidak, dia akan tutup pikiran kita.
Jadi tidak mengerti, bisa tersinggung, bisa acuh dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah yang saya belum lanjutkan ya tadi. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau daging, tetapi menurut kehendak Allah. Ya sisanya ini kita tidak tahu berapa lama. Tapi yang pasti Tuhan bilang dia datang seperti pencuri. Ya kita tidak tahu apakah tinggal 1 bulan, tinggal 1 tahun, tinggal 10 tahun. Yang pasti Tuhan bilang waktu sekarang ini sudah sisa. Dan Tuhan mau kita gunakan untuk mencari keselamatan. Lewat apa? Lewat firman yang dibuka rahasianya. Jadi kalau tidak biar kita baca sampai hafal, sampai baca tutup mata, tidak ada guna. Ahli Taurat juga tahu, hafal semua. Kita ini udah dibanding dengan ahli Taurat, siapa kita? Tetapi Matius 8 katakan, kalau imanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Apa bedanya? Kita mau beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita bukan hanya mendengar, bukan hanya mengetahui firman jadi pengetahuan, tapi firman itu kita praktekkan. Maka kita bisa lebih dari ahli Taurat orang Farisi. Jadi tidak 1 Korintus 8 kalau firman itu jadi pengetahuan itu membuat kita jadi sombong. Kalau sombong itu musuhnya setan, musuhnya Allah. Karena jatuhnya setan dari Lucifer itu karena sombong. Dalam Yesaya dia jatuh. Begitu juga orang sombong sudah pasti jatuh dan tidak mungkin bisa masuk surga. Ya, kita membutuhkan kerendahan hati. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau dalam bahasa terjemahan lama, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu diterjemahkan orang kafir. Bayangkan kita orang Kristen tapi Alkitab mengatakan kita orang kafir. Kenapa? Karena orang Kristen tapi hidup secara kafir. Apa ciri orang kafir? Apa cirinya? Cirinya orang kafir itu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan seterusnya. Ya, jangan bosan ya. Baca. Kalau bosan dengar firman, bosan mau jalan ke surga. Sama itu. Saudara kalau dalam perjalanan belum sampai di tujuan sudah bosan, sia-sia sudah. Di tengah perjalanan kemudian akan alami seperti bangsa Israel. Sudah jauh-jauh keluar dari Mesir. Perjalanannya cuma sampai di padang gurun. Yang selamat hanya sisa cuma 2 orang sampai di Kanaan, Yosua dan Kaleb. Padahal 600.000 keluar dari Mesir. Tapi perjalanan mereka cuma sampai di padang gurun. Ya, karena apa? Bosan makan mana. Apa itu mana? Mana itu firman Tuhan dalam Yohanes 6. Jadi kalau kita dengar firman baru 10 jam sudah kaki sudah nyanyi. 10 menit sudah nyanyi kaki, setengah jam sudah so nyanyi kaki, so bosan, so pastiu. Itulah orang Israel yang tewas di padang gurun. Pastiu makan mana? Ya, coba kalau di muka televisi. Untuk dunia rasanya 1 hari 24 jam itu kurang, betul enggak? Untuk dunia. Tapi kalau untuk Tuhan 2 jam saja itu sudah ngomel, sudah sungut. Seperti bangsa Israel itu 40 tahun. Perjalanan yang seharusnya 40 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Karena ngomel. Sungut. Sungguhnya karena apa? Ya karena makan mana. Waktu di Mesir enak. Bisa makan babi putar di sana. Di padang gurun cuma mana setiap hari. Sungut. Akhirnya apa? Gagal. Jadi bayangkan kita 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun jadi Kristen, pada akhirnya apa? Tidak masuk surga. Kan sayang. Betul enggak? Sayang sekali. Ya. Ayat 31 Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itu orang kafir. Yang ada di kepalanya cuma apa, mau makan apa, mau minum apa, mau pakai baju apa. Betul enggak? Alkitab mengatakan itu orang yang tidak punya Tuhan.
tidak punya tujuan untuk ke surga. Yang dia pikirkan siang malam hanya mau makan apa, mau cari gaji berapa, dan seterusnya. Alkitab mengatakan itu cara hidupnya orang yang tidak punya Tuhan. Seharusnya yang kita khawatirkan, aduh kalau begini saya bisa masuk neraka ini. Itu yang seharusnya kita khawatirkan. Amin. Aduh kalau cara hidup saya seperti ini, saya mau masuk neraka ini. Rubah cara hidup seperti itu. Ya. Ayat 32, semua itu dicari bangsa kafir. Itu dalam terjemahan lama ya, dalam terjemahan baru, orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua dicari, dipikirkan siang malam oleh orang yang tidak punya tujuan hidup untuk masuk surga. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan, bukan keinginan. Ya, tapi kalau kita mau jujur, yang setiap hari kita kejar, kerjakan, pikirkan, hanya keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kerajaan surga itu harus jadi kebutuhan. Amin. Nah, berarti firman Tuhan itu harus jadi kebutuhan. Ya, kalau firman tidak jadi kebutuhan, ya itulah seperti tadi, nanti ngomel. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau bicara soal surga, semua mau. Nggak ada orang Kristen, sampai bukan Kristen pun mau kalau bicara surga. Tetapi kelanjutannya yang diabaikan. Dan carilah kebenarannya. Amin. Mau cari surga harus cari kebenarannya. Karena kebenaran itu jalan ke surga. Saudara ke Jakarta kalau cari alamat, tidak ada alamat, cari rumah yang tidak ada alamatnya. Sampai rontok itu gigi nggak akan ketemu rumah yang saudara tuju. Ya. Saya waktu di Jakarta, waktu STM, tugas saya dengan Bapak Dolo ke Kambong, kalau mau ulang tahun Persekutuan Tagulandang di sana, kami berdua yang antar undangan sampai di Bogor, sampai di Depok. Modalnya cuma alamat. Jangan sampai alamat yang dikasih sama ya Ayu Ting Ting, nggak akan ketemu. Ya. Mesti kasih, dijalani alamat yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Bukan dari Ayu Ting Ting. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu harus diprioritaskan. Ya, itu harus jadi prioritas dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat 17, selama kamu numpang di dunia ini, hendaklah kamu takut kepada Tuhan. Bukan takut tidak makan, tidak minum, tidak punya baju baru. Bukan itu. Seharusnya kita takut. Kalau seandainya saya tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Itu yang seharusnya kita takut. Tapi pada umumnya yang kita takuti ya seperti yang ditakuti oleh bangsa kafir. Ya. Jadi di dunia ini adalah dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, jadi hari ini termasuk kesempatan bagi kita untuk mendapatkan jalan keselamatan. Ya. Setiap kali kita dengar firman, berarti Tuhan kasih kita kesempatan mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Mencari jalan keselamatan lewat firman. Jadi di dunia ini adalah tempat kita ini dalam 1 Korintus 3 ayat 9, kamu adalah ladang Allah dan
bangunan Allah. Ya, dalam 1 Korintus 3:9, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen yang ada di dunia ini, kita harus siap dikerjakan untuk dua perkara ini. Kita harus menjadi ladang, artinya apa? Harus ditaburi dengan benih. Amin. Yang kedua, rohani kita harus dibangun. Dibangun untuk siapa? Dibangun untuk Allah. Jadi hati kita ini harus siap ditaburi benih firman. Dan hidup kita siap dibangun. Menjadi apa? Menjadi bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam. Atau dibangun menjadi tubuh Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya ada 5 jawatan yang ditetapkan Tuhan. Karunia-Nya beda-beda, tapi tujuannya satu. Membawa umat Tuhan ke arah Dia, Kristus sebagai kepala. Jemaat adalah tubuhnya. Jadi tugas hamba Tuhannya berbeda karunia, tapi tujuannya satu. Membangun rohani sidang jemaat. Supaya menjadi tubuh Kristus. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus rela ditaburi dengan benih firman. Kenapa? Karena dunia ini makin hari makin jahat. Wahyu 22, semoga saudara tidak bosan mengikuti. Wahyu 22 ayat 10, jangan meteraikan kitab Wahyu. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Jangan sampai kita tidak tahu. Itu harus dibuka. Dan ayat 11 dikatakan apa? Keadaan dunia ini. Yang jahat bertambah jahat. Yang najis bertambah najis. Ini akan ke tempat yang kekal. Itulah tempat yang disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Makin hari makin jahat, makin najis. Itu Wahyu 22 ayat 11. Tetapi sebaliknya, baterai di situ. Di tas, bawa kemari tas. Dalam Wahyu 22 ayat 11 ini sebaliknya, yang benar bertambah benar. Yang suci bertambah suci. Ayat 10 jangan dibuka. Supaya kita tahu bahwa keadaan dunia ini makin hari makin seperti apa. Yang jahat bertambah jahat, najis bertambah najis. Anda bisa melihat keadaan dunia sekarang? Dua ini. Yang jahat tambah jahat. Yang najis tambah najis. Sebaliknya, yang benar bertambah benar. Yang suci bertambah suci. Ayat 12, aku datang segera kata Tuhan. Untuk apa? Membawa upah sesuai dengan perbuatan kita. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Tabur tuai. Dengan kata lain, apa yang dikerjakan oleh manusia, itu yang akan dia tuai. Ya. Tidak mungkin orang jahat bisa menuai yang baik. Amin. Ya. Kalau orang tanam kelapa, yang tumbuh kelapa. Betul enggak? Tanam pala, tumbuh pala. Tanam kebaikan, ya upahnya upah kebaikan. Dan itu harus terjadi sekarang. Pertanyaannya, apa yang sudah kita tabur selama ini? Apa itu menjamin kita masuk surga? Apa itu menjamin kita menuai kerajaan surga?
Almarhumah ini seperti saya saksikan waktu pemakaman Ibu Janda Yakobs, anak-anak cucu harus mewarisi apa yang diteladankan oleh mereka. Mewariskan iman. Almarhumah ini adalah anggota pertama dari jemaat kami. Tanpa mereka tidak ada jemaat kami di sini. Karena tujuan saya datang sini bukan mendirikan jemaat, tetapi oleh mereka yang membutuhkan, ya saya suka tidak suka harus memenuhi kebutuhan mereka. Tidak mungkin saya lari. Tidak pernah bermimpi, pernah berniat bahwa saya akan mendirikan jemaat di sini. Saya hanya jalan ke sini karena tidak ada niat, tidak ada persiapan. Yang saya bawa itu hanya KTP DKI. Karena tidak berniat untuk itu. Saya cuma disuruh berangkat. Biaya apa semua Tuhan siapkan. Saya tidak tahu bahkan berakhir seperti sekarang. Saya jalan. Makanya saya katakan kalau ada yang menentang, bukan menentang saya, tapi dia menentang rencana Tuhan. Dan akibatnya itu pasti fatal. Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mau di sini. Tapi Tuhan yang mau. Jadi kalau saya menghadapi apa-apa, saya cuma datang di kaki Tuhan. Tuhan, Engkau bertanggung jawab, Engkau sudah utus aku ke sini. Dan pasti dia kerjakan. Jadi jangan main-main, saya tidak mengancam. Tapi itu fakta. Fakta, selama saya 35 tahun di sini, banyak fakta itu terjadi. Doa saya tidak minta Tuhan hukum dia, tidak. Saya cuma berdoa, Tuhan Engkau tanggung jawab, Engkau sudah mengutus aku ke sini, ke tempat yang aku tidak mau. Kalau saya mengikuti, malah pergi ke tempat yang saya suka, terjadi apa-apa, saya tanggung jawab. Tapi ini saya ada di sini, Tuhan yang bertanggung jawab. Ya. Untuk apa? Hanya satu tujuannya. Keselamatan. Bagi yang mau menerima. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 25, jangan ada yang menolak Dia yang berfirman di bumi. Kalau ada yang menolak Dia yang berfirman di bumi, waktu Tuhan berfirman dari surga, Dia yang pertama binasa. Ya. Makanya saya sering kali katakan sama jemaat, kalau gembala menyampaikan firman, berbicara, tidak sampai patah tangan, tidak sampai patah kaki, tidak sampai picah kepala. Tapi kalau Tuhan yang bicara, itu bisa terjadi. Bangsa Israel menolak Musa yang berbicara. Akhirnya Tuhan ambil alih. Keluaran pasal 20, Tuhan ambil alih. Begitu dia berfirman, alam berbicara dan ribuan orang tewas. Setelah orang Israel menyaksikan itu, baru mereka bilang, Tuhan, biar Musa yang bicara, jangan Tuhan. Kalau Tuhan yang terus bicara, kami bisa binasa semua. Iya. Karena mereka pikir Musa juga manusia kok, punya kesalahan. Tapi syukur seharusnya kalau Musa yang bicara. Ya. Tapi kalau Tuhan yang bicara, itu fatal sudah. Pasti akan bicara dengan alam ini. Jadi kesempatan bagi kita, selagi masih ada hamba Tuhan yang banyak kekurangan. Kalau hamba Tuhan itu sempurna, akan alami seperti Elia, seperti Elisa, diangkat ke surga. Tapi justru karena masih banyak kekurangan, dia masih tetap ada di tengah-tengah kita. Kalau sempurna, selamat tinggal jemaat GBT Bukit Sion Asih. Kalau sempurna, ya. Tapi karena masih ada kelemahan, berarti masih ada diizinkan. Ya. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, hamba Tuhan yang hebat, tapi Tuhan taruh duri utusan iblis untuk menggojok supaya dia tidak sombong. Karena kalau duri itu dicabut, dia diangkat. Selesai. Ya, jadi justru kita di dunia ini kesempatan kita ditaburi dengan benih firman. Ada perumpamaan dalam Injil Matius pasal 13. Ini sering kita baca ya. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau Tuhan tidak buka pikiran kita, kita tidak akan mengerti. Ya, dalam Injil Matius pasal 13
ayat 24. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus mengatakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Ada beberapa perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga ini untuk mempermudah, dikasih ilustrasi, dikasih perumpamaan supaya mudah dimengerti. Itu bukan main Tuhan itu. Maksudnya supaya disederhanakan lewat perumpamaan supaya orang bisa mengerti. Ya. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Siapa ladang itu? Ladang itu adalah dunia. Ladang itu adalah hati kita. Harus siap ditaburi dengan benih firman seperti hari ini. Kita diam, semoga semuanya siap ditaburi dengan benih firman. Amin. Ya, ditaburi benih firman. Benih yang baik. Ya karena dasarnya Alkitab. Benih yang baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, perhatikan ini. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh. Kapan? Waktu tidur artinya waktu kita tidak sadar. Waktu kita lengah. Waktu kita tidak siap menghadapi apa? Pekerjaan setan. Iya. Datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dia tabur, tak langsung dah sampai ketemu. Dia tabur. Jadi dengar baik. Iblis mendapat kesempatan menabur benih waktu orang tidur. Semoga semua yang hadir tidak ada yang tidur. Biar matanya ditutup, semoga hatinya tidak tidur. Amin. Amin. Karena kalau Anda tidur, setan yang taburi benih. Nanti akhirnya bilang apa? Oh, bukan tabernakel kok kalau bukan 2 jam. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Ya. Ada yang bilang suara iblis. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, maka juga nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Saya kira di semua gereja manapun di dunia ini tidak ada pendeta yang menabur kejahatan. Amin? Tidak ada. Sebab kalau ada yang menabur kejahatan, jemaat berhak untuk mengikat dan mencampakkannya ke laut. Dan itu tidak pernah ada. Betul enggak? Dan Alkitab mengatakan yang menabur kejahatan itu adalah siapa? Iblis. Makanya kalau dia mendengar firman, hati harus dibuka, jangan ditutup. Pikiran harus dibuka. Nanti sementara firman diberitakan, saudara tidak tahu iblis sedang tabur itu. Akhirnya habis dengar firman, kejahatan yang kita lakukan, hujatan, kata-kata yang tidak baik, dan lain sebagainya, menentang firman. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi dalam jemaat manapun, pasti di sana ada orang yang baik, ada orang yang sebaliknya. Tidak ada di dunia ini gereja semuanya baik. Boleh bilang sama saya, gereja mana itu? Kalau semua jemaatnya baik. Iya. Dan di tabernakel tidak pernah ada suara mengatakan bahwa semua jemaat tabernakel itu baik. Tidak ada suara itu. Kalau ada, itu suara iblis. Karena saya tahu tidak ada di dunia ini semua jemaat itu baik, benar semua, tidak ada. Sampai penghukuman nanti toh ada 2 macam kelompok.
Ada yang seperti domba, ada yang seperti kambing. Dari sekarang sampai Tuhan datang, itu tetap ada. Ya. Dan mereka meminta supaya mereka cabut. Yang meminta ini ya pemimpin-pemimpin jemaat, penabur-penabur firman melihat. Jadi siapapun hamba Tuhan, pemimpin jemaat tidak punya hak untuk menghukum jemaat yang jahat. Amin. Karena kalau itu dilakukan, nanti jemaat yang baik bisa jadi jahat. Bisa menghakimi hamba Tuhan itu. Kok hamba Tuhan? Masa itu jemaat jahat bukannya didoakan, bukannya dituntun, bukannya digembalakan, kok malah dihakimi? Akhirnya yang baik itu menghakimi, akhirnya jadi sama-sama. Jadi hamba Tuhan, pemimpin jemaat siapapun tidak punya hak menghukum jemaat yang belum jadi baik. Jadi seorang pemimpin itu jangan hanya perhatikan, mengasihi yang baik-baik saja. Justru yang tidak baik itu adalah pergumulan, perhatian khusus, ya doa khusus untuk dia. Ini artinya mereka mau cabut. Ya memang ada hamba Tuhan yang seperti itu, jemaat seperti ini lebih baik keluar. Loh, yang kirim jemaat itu siapa? Yang kirim itu kan Tuhan. Untuk apa? Untuk dididik. Tanggung jawab pemimpin itu mendidik jemaat yang dikirim oleh Tuhan. Di jemaat kami tidak ada satu yang dipaksa oleh manusia, ayo ikutin orang, tidak ada. Semua datang sendiri. Dan saya tahu itu dikirim oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dididik. Toh kalau dia memang tidak mau berubah, dia akan keluar sendiri. Tidak ada yang terganggu kalau dia keluar sendiri. Nah, seperti di sini kan. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Wahyu 22 ayat 12, aku datang segera untuk membawa upah sesuai dengan perbuatan. Jadi urusan Tuhan, waktunya Tuhan. Amin. Bukan urusan kita. Kami sebagai pemimpin jemaat, sebagai hamba Tuhan, tugasnya cuma menabur. Yang menumbuhkan benih firman itu adalah Tuhan. Bahkan yang akan memisahkan yang baik dengan yang jahat ini, itu pekerjaannya Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Murid belum mengerti ini perumpamaan ini. Itu sebabnya pada ayat selanjutnya 36 ayat selanjutnya dikatakan mereka mau minta supaya Tuhan memberikan penjelasan. Ayat 36, ayat 36 di judulnya penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi Tuhan langsung jelaskan ini perumpamaan tadi. Ya. Itu sebabnya saya jelaskan tadi sesuai dengan penjelasan ini ayat 36 dan seterusnya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi hamba Tuhan bisa menyampaikan firman itu bukan karena dia pintar. Kalau Tuhan tidak buka, hamba Tuhan itu tidak mengerti. Nah bayangkan kalau hamba Tuhan pemimpin jemaat tidak mengerti firman. Pertanyaannya, apa jemaat ada yang bisa selamat? Tuhan buka pikirannya pemimpin jemaat hamba Tuhan itu bukan untuk apa-apa, demi keselamatan sidang jemaat.
Ya. Jadi kita jemaat banyak berdoa untuk pemimpin kita supaya Tuhan buka pikirannya bisa mengerti firman. Kalau pemimpin kita mengerti firman, kita juga bisa mengerti dan sama-sama kita yang dipimpin dan yang memimpin sama-sama masuk surga. Amin. Tugas kita, jangan cuma begitu lihat pemimpin tidak baik langsung dihakimi, tidak. Doakan supaya Tuhan bisa buka firman, supaya pemimpin kita masuk surga, kita yang dipimpin juga sama-sama masuk surga. Enak kan? Pemimpin dan dipimpin dua-dua masuk surga, enak gak? Enak. Iya. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, huruf besar. Itulah Yesus. Itulah Tuhan sendiri. Dan sekarang ini dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, hanya pinjam mulutnya hamba Tuhan. Tapi yang bekerja di belakang itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Kalau dalam terjemahan lama itu anak-anaknya iblis, yang menerima benihnya iblis. Saya mau jelaskan saja, benih dari Allah itu apa? Sehingga menghasilkan anak-anak kerajaan. Itu benih dari Allah. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Iblis adalah bapak pembunuh, bapak pendusta. Jadi manusia di dunia ini karakternya cuma dua. Pembunuh dan pendusta. Atau lawannya membunuh itu adalah kasih. Anak kerajaan surga itu memiliki kasih dan hidup dalam kebenaran. Tetapi anaknya iblis itu adalah pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15, pembunuh itu adalah orang yang membenci sesama. Ada yang punya kebencian dengan sesama di sini? Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 15, Anda adalah pembunuh manusia. Dan tidak ada pembunuh yang masuk surga. Nah, benihnya dari mana? Yohanes 8 ayat 44. Orang yang punya kebencian itu pasti paralel dengan dusta. Ya. Orang yang banyak membenci pasti banyak berdusta. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Begitu juga orang yang hidup dalam kebenaran, pasti dia ada kasih. Itu karakternya Allah. Dia kebenaran, dia adalah kasih. Jadi di dunia ini terdiri dari dua kelompok. Orang yang suka membenci sesamanya dan suka berdusta, dan orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Nanti waktu Tuhan datang, dia akan terima upahnya dari Tuhan. Jadi apa yang dia tabur lewat kebenciannya, lewat dustanya, akan dia tuai nanti. Sampai kata-kata Matius 12 ayat 36 sampai 37, setiap kata-kata sia-sia keluar dari mulutmu harus engkau pertanggungjawabkan. Ayat 37, oleh perkataanmu engkau bisa dibenarkan, dan oleh perkataanmu engkau juga bisa dihukum. Kalau perkataan itu kebenaran, bisa diselamatkan. Tapi kalau perkataan itu dusta, binasa. Jadi tidak banyak kelompok di dunia ini. Ya, dalam satu gereja bisa terdiri dari 10 kelompok atau 20 kelompok. Tapi di mata Tuhan cuma 2 kelompok. Ya, cuma 2 kelompok di mata Tuhan. Orang yang hidup dalam kebencian dan dusta, dan orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Tidak banyak kelompok di dunia ini di mata Tuhan. Ya, kecuali kita dengar firman dan kita bertobat. Ya, tidak mau lagi hidup dalam kebencian, mau berdamai, dan tidak mau lagi berdusta, tapi hidup dalam kebenaran. Ya, dalam surat 1 Petrus dikatakan, kalau engkau mau mencintai hidup, jaga lidahmu terhadap ucapan yang jahat. Ya. Jadi ini tujuannya kita hidup di dunia yang makin hari makin jahat, makin najis. Apa yang kita butuhkan?
bukan hanya makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Bukan itu. Yang nomor satu memang itu kita butuhkan. Tapi seringkali sudah berlebihan jadi keinginan. Ya, masih banyak baju yang bisa dipakai, nggak puas. Lihat di Facebook, ini baru, pesan. Keinginan itu. Ya, jadi sebab kita harus bisa mengontrol. Ya, dengan apa kita punya kekuatan? Dunia ini penuh daya tarik, saudara. Apalagi yang pegang HP Android, setiap hari tawaran. Sehingga kebutuhan tidak dinomorsatukan. Yang diutamakan adalah keinginan. Ini, atau disodorkan ini. Akhirnya sampai celaka, tidak punya uang, akhirnya apa? Ngutang. Atau curi, menipu, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sadari. Bagaimana cara supaya kita tidak tertarik dengan hal-hal yang bikin kita binasa? Kita harus punya benih ilahi. Ada firman. Dalam surat Roma dikatakan, kalau Tuhan tidak tinggalkan pada kita benih. Kalau dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, benih. Tapi dalam terjemahan lama, dalam terjemahan baru dikatakan keturunan. Kalau Tuhan tidak tinggalkan pada kita keturunan, kalau dalam terjemahan lama, kalau Tuhan tidak tinggalkan pada kita benih, maka sudah lama kita jadi seperti Sodom dan Gomora. Itulah dunia di mana-mana, apalagi kalau di kota. Prostitusi online, wah di mana-mana. Ya, di mana-mana. Dulu orang kalau berbuat kenajisan sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Itu menandakan bahwa dunia ini makin hari makin najis, makin jahat. Nah, bagaimana cara kita hidup di tengah-tengahnya supaya kita tidak terseret? Kita harus punya benih itu. Benih yang bagaimana? Benih yang bisa melahirkan kita kembali. 1 Petrus 1 ayat 23, benih ilahi akan melahirkan kita kembali. Benih yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Nah, benih itu nanti akan memampukan kita untuk tidak tergoda dengan kejahatan kenajisan yang makin luar biasa. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Tenang saja, sinetron masih lebih lama ya. Masih lebih lama. 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah, 1 Petrus 1:23 tadi, tidak berbuat dosa lagi. Berarti waktu belum lahir dari firman, dia berbuat dosa. Ada manusia yang lahir dari manusia tidak berbuat dosa? Tidak ada. Semua yang lahir secara jasmani pernah berbuat dosa, pernah berdosa. Tetapi kalau kita memberi diri diisi taburi dengan firman, dosa itu akan disucikan dan kita akan lahir baru, tidak lagi di sini dikatakan tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak lagi berbuat dosa. Perhatikan ini kata-kata ini, sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi, itulah firman. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Walaupun dulu dia berbuat dosa, bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tapi senta maka koamu koa dosa nih, senta maka tinaung. Kenapa? Sudah disucikan oleh firman. Amin. Jadi dulu Akli berbuat dosa. Kalau saudara mau tanya sama terompe mantan camat dulu, Bapak Naleng, saya di SMP seperti apa? Itu pakar kejahatan itu. Tapi tidak ada yang tahu. Semua mengatakan Hembo itu paling manis. Tapi teman-teman saya paling kecil SMP. Mereka sudah sarjana. Jadi berteman dengan orang baik-baik.
Nggak taunya, ya cuma Tuhan yang tahu. Tapi karena firman sentang kakoa manako manu. Dulu pakarnya saudara. Di sini ada yang selalu sudah dicap ahli pencuri ayam. Tapi tanya sama mereka, berapa yang mereka curi? Paling tinggi 3. Coba tanya sama itu Bapak Gembala dulu waktu belum ada firman. Berapa satu kali curi? Tanya sama Bapak Samsi Yakobus. 1 kali angkat 2 karung. Saya mau buka karena saya sudah tidak bisa bikin lagi itu. Tanya sama Bapak Analeng, Bapak Samsi Yakobus. Hebat-hebat teman saya. Jadi tak tutu dan orang-orang baik. Ya, Bapak guru saya di SMP, guru PMP. Tapi itu hutan-hutan sana tempat saya main judi. SMP pemain. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi sekarang sudah nggak bisa bikin sedang kakoa. Karena apa? Ada benih ilahi. Amin. Ada benih ilahi. Saya berani bicara karena sudah berubah. Kalau enggak malu saya. Ya. Tanya sama Bapak Samsi. 1 kali angkat 2 karung goni. Ada yang lebih hebat dari itu di sini? Ya biar dulu-dulu itu jago-jago itu kecil itu. Makanya saya bisa bayangkan kalau tidak ada benih, setan kalah jago mungkin. Ya kalau tidak ada benih, kalah. Ya, jadi masih ada saksi hidup kalau saudara mau tanya, bukti ngari dia penggembala dan ini. Tanya, mereka masih hidup. Tapi saya bersyukur. Kalau saya bisa berubah, Anda semua juga bisa berubah. Amin. Karena sudah ada bukti. Ya, ada bukti. Ternyata firman itu mampu. Siapa bisa berubah? Siapa bisa merubah saya? Orang tua saya lawan. Siapa berani merubah? Tapi karena firman. Makanya saya diutus kembali ke tempat ini. Teman-temanmu dulu yang kamu racuni itu harus dengar firman. Ya. Kalau mereka cuma sepintas, mereka harus dengar firman. Buktikan bahwa Tuhan bisa merubahmu. Ya. Jadi ada bukti, ada saksi sudah. Secara manusia malu sudah. Tapi harus saya saksikan. Bukti bahwa firman yang saya beritakan ini bukan teori. Tapi firman ini sudah pernah merubah hidup saya. Dari yang tidak mungkin, bisa mungkin. Kan tema guru saya SMP itu. Saya ajak ke Kisihang. Masih ada yang lain-lain. Dansa hari malam minggu sampai Sabtu. SMP. Bayangkan, siapa di sini SMP sehebat itu? Saya membesarkan firman, bukan membesarkan masa lalu saya. Malam minggu dari Kisihang dansa sampai pagi. Pulang pagi. Orang-orang pada datang ke gereja, kami masih di pasar situ, nongkrong. Satu waktu, bapak guru saya suka berdansa tapi tidak ada sepatu. Saya bilang, saya ada sepatu, ada 3 deh. Ayo, pinjam motornya Abang Samsi. Malam-malam kemari ambil sepatu. Begitu di tikungan di Hubia ujung kemari, celaka. Itu sepeda, motor bola muka jadi 8. Jadi enggak bisa kembali lagi ke Kisihang. SMP. Bisa dibayangkan kalau sekarang Tuhan tidak rubah. Nggak tahu akhirnya seperti apa. Ya. Sekali lagi saya bukan membesarkan masa lalu saya, tapi firman dibesarkan. Bahwa firman itu sanggup merubah sejahat. Tapi mau dibanding dengan kejahatan Rasul Paulus, nggak sampai ujung kuku itu. Toh bisa Tuhan. Itu yang jadi pegangan saya. Rasul Paulus yang dulu namanya Saul itu begitu jahat. Orang Kristen semua dia bakmat, dia bunuh. Bisa jadi hamba Tuhan. Apalagi saya. Kejahatan terlalu kecil. Dalam surat Roma dikatakan, kalau kita tidak ada benih, dosa kita lebih hebat dari dosa di Sodom dan Gomora.
Tidak perlu saya ceritakan, dari sekolah minggu kita tahu dosa apa di sana. Sampai Tuhan hukum dengan api dan belerang. Seperti apa? Dan itu terjadi sekarang. Yang tidak terlibat hanya orang-orang yang hatinya ada benih firman. Amin. Ya, Tuhan bilang, so boleh. Ya, nanti semua menyanyi itu kaki. Biar ini semua jadi berkat, kita mau tundukkan kepala. Kita mau tundukkan kepala, kiranya Tuhan membuka pikiran kita. Supaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan buka pikiran kita. Dan biarlah firman ini menjadi daging. Benih ilahi itu ada di hati kita. Sehingga sejahat apapun kita sekarang, senajis apapun, hanya benih ini yang bisa merubah kita. Bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan bisa menyelamatkan kita dari hukuman. Walaupun kita tidak tahu jalan ke surga seperti apa, malam ini, sore ini Tuhan menjawab. Dan biar itu kita sampaikan kepada Tuhan lewat pujian, bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan ragu, jangan bimbang, kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya satu jalan. Kasih pelan sedikit. Kita menyanyi sambil kita renungkan firman tadi. Kiranya Tuhan membuka pikiran kita untuk memahami, dan kita bisa mengalami Tuhan bekerja, mengubah masa lalu kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan. Haleluya. Entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Amin. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran, kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku. Haleluya. Panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia selalu menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa.
Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Hanya musik saja. Inilah kenyataan. Setiap hari kita lihat dan setiap hari kita rasakan kejahatan yang semakin hari semakin menjadi. Begitu juga kenajisan yang ada di sekitar kita. Cobaan demi cobaan menghantam kita. Yesus memberikan teladan. 3 kali dicobai, dia selalu kembali kepada firman. Ada benih, ada tertulis. Sekarang tidak menjawab. Kita tidak menjawab lagi ada tertulis, tapi ada benih di hatiku. Dan iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita ketika ada benih. Melindungi kita dari kejahatan kenajisan. Tidak ada nikah yang tidak dicobai oleh setan di dunia ini. Mau nikah jemaat, nikah hamba Tuhan, pendeta, siapapun, kita hidup di tengah-tengah setan yang berkuasa, yang berusaha untuk menghancurkan nikah rumah tangga kita, menanam benihnya, kejahatannya, kebenciannya. Tapi kalau hati kita yang tertabur, tertanam dan bertumbuh adalah benih ilahi, iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi dalam nikah rumah tangga kita. Tidak ada yang aman kecuali benih itu ada di dalam hati kita. Benih itu ada dalam nikah kita. Maka kita akan tampil sebagai pemenang sebagaimana Yesus. Haleluya. Tuhan tahu proses yang Anda sedang hadapi dalam nikah, dalam rumah tangga, pergaulan kita sebagai anak muda, Tuhan tahu. Tapi pada sore ini Tuhan menjawab, kita tidak ragu lagi menentukan jalan kita, bahwa hanya lewat firman, hanya lewat Yesus. Di luar itu adalah penyesalan. Hanya firman yang bisa menuntun kita dan Roh Kudus sampai di tujuan akhir, tempat yang Allah sediakan bagi manusia yang diberkati, bukan tempat yang terkutuk. Iblis sejak mula sudah dikutuk, dan kesanalah orang-orang yang terkutuk. Saya percaya Tuhan akan bekerja sehingga saat ini baik keluarga kita semua yang hadir adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada benih dan tumbuh dalam hati kita. Kita mau berdiri. Dalam kehidupan yang kulalui, dalam kehidupan yang kulalui, ya, tidak bisa disangkal hal. Tidak ada yang tidak menghadapi cobaan. Entah kemana Tuhan sudah jawab pertanyaan ini. Bawa kepada Yesus. Hargai firman-Nya. Hanya firman bisa menjamin keselamatan, keutuhan nikah kita. Hanya firman. Kehancuran nikah pertama karena tidak menghargai firman. Begitu juga zaman akhir. Hanya firman, satu-satunya jalan. Haleluya. Jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran, bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku. haleluya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hidup kami. Bila cobaan Kami tidak akan sanggup menghadapi segala cobaan tanpa benih ilahi. Hamba mohon biar benih boleh bertumbuh dalam hati kami, Tuhan, agar iblis tidak mampu menghancurkan nikah rumah tangga kami, menghancurkan iman rohani kami. Hanya Yesus yang bisa menolong. Tambahkan dirimu, hatimu. Dia setia menjaga. Kita boleh tidak setia, tapi dia tetap setia. Haleluya.
pernah terlambat menolongku. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidup di dalam tangannya. Dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Bila kau bimbang, tentukan langkahmu. Bila kau bimbang, tentukan langkahmu. Bila kau susah, tentukan jalan. Tambatkan hatimu, tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Amin, haleluya, haleluya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Ya, kalau kita ambil keputusan untuk mendengarkan firman, kita tidak akan pernah kecewa mengikuti Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus penolong hidup. Sekali lagi, bila kau bimbang, saya mengundang dengan hormat Bapak Yohanes Trilogi memberikan doa kepada Tuhan. bila kau susah, tentukan jalan. Selamatkan hatimu, selamatkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Haleluya. Di dalam Terima kasih Tuhan. ada kemenangan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam Yesus, Haleluya. Haleluya. hanya nama Yesus Terima kasih. tolong hidup. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau, kami berterima kasih banyak untuk lawatan Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami selaku para hamba Tuhan, para umat Tuhan, para pelayan Tuhan, keluarga yang berduka, kami semua yang hadir yang punya telinga mendengar kebenaran firman Allah. Kedatangan kami tidak percuma, kedatangan kami tidak sia-sia. Engkau mengingatkan kami akan firman Allah sore hari ini, untuk kami menempuh jalan yang benar, jalan yang semakin kudus. Kami tidak ingin memilih jalan yang menuju kebinasaan kekal. Kami tidak ingin hidup dalam kecemaran, kami tidak ingin hidup dalam kejahatan. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan, kiranya benih firman Allah itu ada di dalam hati kami. Benih firman Allah memenuhi hidup kami, sehingga kami tidak lagi bisa berbuat dosa. Kami hanya melakukan kebenaran, kami hanya mengerjakan kasih. Terima kasih, syukur kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan selalu bekerja. Roh Kudus akan bekerja lebih lanjut untuk berbicara di hati kami masing-masing, menguatkan kami. Kami yang mungkin sedang ada pergumulan,
ada masalah, sedang menderita, mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Roh Kudus bekerja, firman Allah bekerja, dan kami pulang dikuatkan. Kami pulang alami kekuatan yang baru. Kami pulang alami penghiburan dari Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar tidak percuma, Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyucian dari benih firman Allah. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dalam menyalurkan benih firman Allah. Engkau akan memberi kekuatan, kesehatan. Engkau akan pakai lebih lanjut Tuhan di dalam nama Yesus. Dan rumput keluarga yang berduka, kami percaya saat ini dikuatkan kembali. Saat ini dihiburkan oleh firman Allah, dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dibesarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.